Kak Denny, Ya. pernah tidak putus cinta? Putus cinta, ya namanya juga percintaan, tidak ada yang mulus, ya pasti pernah lah. Kamu sendiri seperti apa? Kan saya yang bertanya. Usia saya kan berbeda sama kamu. Oh, jadi saya harus menjawab versi saya. Iya. Putus cinta versi saya. Bagaimana kalau saya tanya Alfian dulu? Oh, Jadi nodong saya jadinya ya. Kan saya yang bertanya kan? Iya. Putus cinta. Ya, pernah sih pasti. Terakhir kapan? Waduh, terakhir. Kalau ditanya terakhir, Atau berapa kali? berapa kali sempet sih beberapa kali. Yang jelas bukan 1-2 kali. Terakhir kapan? Lebih. Terakhir, bentar. 2 tahun lalu kalau nggak salah. 2 tahun lalu. yang pasti kalau putus cinta pasti kurang nyaman kan? Karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, seperti itu. Putus cinta. Putus cinta. Kenapa dengan putus cinta? Wajar gak sih Kaden kalau misalkan laki-laki putus cinta? Laki-laki kan manusia biasa, Dewa. Laki-laki juga punya hati. Ya wajar lah. Apalagi kalau misalnya kita jatuh cinta, sangat mencinta, kemudian tiba-tiba putus di tengah jalan, ya wajar saja. Alas sendiri gimana? Ya, bener sih kata Kak Den, wajar-wajar saja. Tapi kalau berkali-kali putus cinta, Ada apa-apa kayaknya tuh. Karena itu saya sebenarnya. Saya sempat beberapa kali putus, tapi ya tidak sebanyak yang Dewa dan Kak Den pikirkan juga. tapi Kaden dalam hal putus cinta kan diputuskan atau memutuskan atau sama-sama mengambil kesimpulan untuk break gitu. Ah ya. Sepertinya Itu juga. lebih mengarah ke diputuskan gitu. Putuskan ya. Diputuskan artinya kita Diputuskan. masih suka, tapi kemudian si yang sono yang sana yang tiba-tiba Dari sudut sana. nah itu memutuskan tanpa sebab. Nah itu dia yang masalah kan. Kalau misalnya kita punya kesalahan kan kita mikir, oh ya mungkin kita harus introspeksi diri. Ya. Tapi ini kan sebenarnya saya yang mengalami, tapi Kak Denny kayaknya yang lebih paham nih. Makanya nggak salah kalau saya curhat sama Bener-bener. beliau kan. Kita curhat jadinya ini ya. Ini sesi curhat namanya. Oh. Tapi begini, putus cinta di zamannya saya sama zamannya kalian, Dewa sama Alfian pasti berbeda lah. Ya. Karena beda usia, beda zaman. Tapi sakitnya sama. Masih sama. Cuma mungkin Iya. aplikasinya berbeda. Dan di Pelampiasannya berbeda. Betul. Di zaman Iya. saya kalau putus cinta kan, ya misalnya setelah kita putus cinta, ada kan namanya buku diari ya. Kalian pasti udah dapet tuh. Curhatnya di buku diari. Binder. Nah, terus buku diari itu pun juga kadang-kadang tidak ada yang boleh lihat kecuali kita. Ada kuncinya loh itu. Ada gemboknya. Nah, berarti iya. di zaman kalian itu gampang sekali terdeteksi. Tapi saya yakin kalau laki-laki mungkin jarang yang seperti itu ya. Jarang yang curhat di media sosial, aku diputus cinta nih. Please jangan putuskan aku. Nah jadi seperti itu, jadi aplikasinya berbeda lah. Laki-laki putus cinta mungkin larinya lebih ke karakter. Nah sekarang kalau di zaman kalian kira-kira putus cinta gimana? Alfian dulu deh, yang lebih Wah, yang lebih apa nih? Lebih apa nih? Lebih apa nih? Dia kan bungsu. Kalau putus cinta, iya, memang walaupun zaman berbeda, tapi rasa sakitnya mungkin sama ya. Betul. Dewa, Kak Denny pun seperti itu ya. Iya. Sama. Tapi pelampiasannya nih. Tapi kalau saya pribadi sih, putus cinta justru jadi kesempatan kita sebenarnya. Mungkin Dari ada sisi hobi. positifnya ya. Iya, ini pelampiasannya ya sebaiknya sih di hal positif ya. Iya. Mungkin kita bisa melampiaskan ke hobi kita misalnya. Ya, kegiatan-kegiatan kita yang kemarin mungkin agak sedikit waktu untuk bisa kita luangkan. Nah, sekarang nih saatnya. Lebih ke pengembangan diri sih. Begitu. Iya. Tapi kalau ke hal negatifnya kamu pernah gak? Kalau negatif sejauh ini alhamdulillah masih bisa tahan diri. Masih bisa tahan diri. Alhamdulillah. Masih Tapi bisa pernah? tahan diri. Belum.
Mudah-mudahan negatif tidak. belum pernah. Belum pernah, mudah-mudahan tidak. Iya. Tapi kalau misalnya sedih dan galau itu dianggap negatif, ya berarti pernah. Tergantung nih. Kalau Betul. sedih iya. Tapi wajar sih kalau sedih. Iya. Tapi yang jadi masalah seperti ini. Saya kan beda zaman dengan kalian, beda masa dengan kalian. Iya. Kemudian kira-kira apa yang laki-laki atau kalian lakukan setelah putus cinta misalnya? Apa yang kalian lakukan untuk melupakan si yang pergi itu tanpa pesan? Blokir. WA, IG, Bener. unfollow, blokir. Begitu. Iya, mutus komunikasi ya. Ya. Nah iya betul. Tapi kalau rindu dibuka lagi. Sama. Berarti begini, sebenarnya sama cuman karena kita beda masa. Iya. Saya kan zamannya zaman surat-suratan. Oh iya, Surat. bener-bener. Nah, surat-suratan. Foto. Oh, betul. Foto kan pasang di kamar, Ya. dibikin Wah. bagus-bagus. Ada tulisan my lovely dua kan. Nah, jadi kadang-kadang foto itu kita dikardusin semua. Kalau Dewa kan tadi bilang kalau dia marah kan unfollow. Nah, Iya. kemudian kalau mau buka lagi. Nah sebaliknya kami dikardusin, ditutup bagus-bagus. Kalau lagi kan kadang-kadang dibuka sendiri sih. Foto juga disimpan. Tapi kadang-kadang kalau betul-betul kita yang merasa tersakiti, surat kadang-kadang dibakar nih. Dibuang ke laut. Iya, kalau ada dekat laut, kalau ada laut sih. Biar tidak ada bekas ya. Betul. Tidak ada sisa-sisa zaman itu. Wah. Iya bener. Tapi memang kalau setelah kejadian putus cinta itu waktunya untuk kita menyayangi diri sendiri sebenarnya. Betul. Iya kan. Contohnya misalnya apa menyayangi diri sendiri? Contoh misalnya ya seperti yang saya katakan tadi, bisa kembali ke hobi. Kalau Deo mungkin hobinya olahraga ya. Yap. Kelihatan, Olahraga, sangat sih. kelihatan. Ya seperti itu. Kalau saya pribadi ya saya bisa lebih mengasah lagi hobi saya. Kalau saya jadi Kalau- lagu. Bikin iya, lagu. bener. Iya kalau Kadin enak. Jadi Pasti lagu, dangdut atau fasilitas. Melayu kan? Atau bikin cerita. Jadi hobi kan juga seperti itu. Positif. Jadi, positifnya, lari ke positifnya. Pertanyaannya Dewa tadi, ke positif atau ke negatif? Iya. Nah kalau ke negatifnya sih sekarang, negatifnya putus cinta, laki-laki putus cinta, di zaman saya lebih aman. Lebih aman. Nah, ya karena artinya begini, efek putus cinta di masa saya sama masa sekarang itu sedikit berbeda. Kalau di masa saya ya masih kurang lah yang efeknya lari ke narkoba, atau juga mungkin pelarian ke hal-hal yang kurang bagus. Nah Iya. seperti itu. Ya. Tapi Kak De ini pernah nggak sih galaunya itu ketika putus cinta berlarut-larut terus? Lama banget baru bisa move on. Iya. Mau jujur, Eh, mau jujur tapi jujur. Ya begini, pernah sih ya artinya kita butuh waktu yang lama untuk bisa move on. Iya. Karena mungkin kita suka sekali kali ya, atau juga cinta banget. Tiba-tiba karena sesuatu dan lain hal kemudian tidak kesampaian atau diputuskan cinta. Iya. Ya, pernah lah. Jadi untuk menata hati kembali itu susah loh. Tapi tadi kata Alfian mungkin pelariannya seperti lebih membenahi diri sendiri ya Alfian ya, seperti Iya. lebih fokus untuk olahraga atau hobi kita masing-masing. Iya. Iya. Kalau kamu pernah nggak berlarut-larut atau cepat move on? Pernah, kalau berlarut-larut sih pernah. Tapi kalau masalah lama tidaknya kan relatif lagi. Betul. Tapi itu dia, tapi kembalikan lagi. Paling tidak kita bisa lebih apa ya? Bersyukur mungkin. Bahwa memang ketika kita dipisahkan itu berarti memang bukan jodoh kita. Iya. Kita dihindarkan dari orang yang salah. Betul. Lebih ke situ. Orang yang salah tuh kamunya yang salah. Salah satunya. Dua-duanya bisa salah nih. Kan ada yang mengatakan lebih bagus putus di saat masih pacaran daripada hancur setelah menikah. Status berbeda. Kalau kita masih pacaran kemudian putus ya tidak ada beban apa-apa kan. Ya. Tapi kalau kita sudah menikah kemudian putus ada gelarnya. Duda keren. Ah, itu dia. Keluar juga. Iya. Tapi kalau Dewa sendiri, misalnya, ayo, Pelariannya kemana nih? kalau kamu. Kalau saya sih pelariannya pasti yang pertama. Pelarian yang pertama Siap. merenung dulu. Asik. Merenung kan ya kan? Ya kan? Jadi Entah yang itu direnungkan apa nih?
si dia kan. Oh iya. Dan bagaimana cara untuk melupakannya? Masih ngarep ya. Iya. Iya, pelan-pelan. Terus. Pastinya kalau bangun pagi pasti merenung. Sebelum tidur pasti merenung. Dan Siap. pagi pun pasti diingat lagi. Asik. Nah, tapi teknik Iya. untuk melupakannya. Mm-mm. Ya itu tadi fokus ke hobi, membenahi diri sendiri. Kalau saya kan hobinya nge-gym, saya nge-gym atau bermain musik. Mungkin dengan bersosialisasi dengan teman-teman di luar bisa terabaikan lah sedikit rasa galau yang kita rasa seperti itu. Al kan dia bilang kalau pelariannya kan bentuk badan. Dengan badan seperti ini berarti berkali-kali putus cinta kan? Ternyata badan otot besar juga ya, kekar juga tidak menjamin ya. Terus juga misalnya seperti ini, kalau kita putus cinta, ini sebagai laki-laki kan? Iya. Nah, pasti efek ke perempuan kan berbeda. Perempuan itu kan lebih memendam, laki-laki kadang-kadang ekspresinya berbeda. Ya. Kalau saya pribadi sih berpikir begini, saya kemudian berusaha untuk mendekati orang-orang yang positif. Ya. Jadi cari komunitas yang Rukiah bagus. di Ustaz. Boleh, itu boleh kalau memang kita sudah sampai di taraf yang level yang Ya, parah ya. parah. Nah, kita minta bantuan orang-orang seperti itu. Ya kita kumpulin sama teman-teman kita yang lama seperti kata Dewa tadi, ya hobi. Nah, mungkin dari situ kita bisa tiba-tiba melupakan hal-hal yang kurang manis dalam kehidupan kita sebenarnya. Atau mungkin karena kita berkumpul dengan orang-orang positif, kita dipertemukan dengan pengganti yang baru. Ini kan saya kan orang positif nih. Kak Dini juga orang positif. Kamu juga orang positif. Amin. Enggak. Siapa tahu. Perkumpulan kita ini saya jodoh dengan adiknya Alfian. Bagaimana? Kakak ipar? Oh iya. Boleh. Bercanda bro, bercanda. Tiba-tiba saya kalah ganteng ya. Nah, tapi begini, ada jarak antara kita diputuskan cinta, kemudian kita bermasalah dengan hati kita, kemudian kamu move on. Itu kadar, ngerti maksud saya? Putus cinta, kemudian jaraknya untuk bisa move on itu kan berbeda-beda. Ada yang mungkin 1 bulan, ada Durasinya. ada yang lama. Nah itu mungkin tergantung dari bagaimana kecintaan kita kepada orang yang meninggalkan tersebut. Enggak, kadang kalau saya sih, kalau saya lama menjalani sama si dia, kalau lama, pasti move on-nya juga lama. Betul. Karena kenangannya banyak yang kita lewati. Iya. Setiap lewat ke patung ayam Daya, ingat lagi. Pernah berdiri berteduh, Makan roti, ingat lagi. Ada kadang-kadang momen yang memang kita merewain ingatan kita. Oh iya, pernah ya saya seperti itu. Nah jadi laki-laki perempuan putus cinta sebenarnya tidak ada masalah sih. Berkali-kali pun nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, yang jadi masalah kalau kita tidak pernah putus cinta. Nggak laku berarti. Itu berarti tidak pernah pacaran kan? Tapi ya seperti saya sepakat sih yang katanya Kak Den, kalau putus cinta tidak masalah. Betul. Yang masalah itu kalau respon kita negatif. Betul. Seperti itu mungkin ya. Ya jadi kita cuman mau menyampaikan, meluruskan pendapat bahwa laki-laki itu tidak pantas untuk putus cinta atau tidak pantas untuk berlarut-larut putus cinta. Boleh karena laki-laki itu kan juga manusia biasa. Ya. Setegar-tegarnya laki-laki, sebesar-besar badannya laki-laki, ya pasti kan kita juga manusia biasa. Iya. Ada hal-hal yang membuat kita kecewa, membuat kita sedikit merasa tidak berarti. Wah, dalam ya. Ini jadi lagu lagi. Masuk lagi hobi. Nah jadi seperti itu deh. Bagaimana kita sebagai manusia, khususnya laki-laki, mengaplikasikan perasaan jatuh cinta itu mau dibawa kemana? Bagaimana dengan Dewa? Betul. Alfian? Sepakat. Kita lemparkan ke teman-teman semua. Semoga obrolan kita kali ini bisa sedikit membiaskan hal-hal yang positif. Amin. Untuk yang sekarang lagi putus cinta. Siapa? Ada saja. Siapa saja bisa. Betul. Sebenarnya saya.